kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita boleh bersyukur kepada Tuhan kalau di sore hari ini kita masih bisa bertemu dalam ibadah keluarga Jemaat Hosana. Situasi kondisi Timor Leste secara khusus, kota Dili boleh lockdown, tapi firman Tuhan tetap harus diperdengarkan. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di sore hari ini saya percaya bahwa kita semua yang ada di tengah-tengah keluarga di dalam wilayah pelayanan Hosana mempersiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan di sore hari ini yang terambil dari Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai ayat yang ke-17 dengan judul Perjanjian Allah dengan Nuh. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman di sore hari ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Segala hormat, puji dan sembah kami pulangkan kepadamu Allah Bapa di dalam Yesus Kristus yang adalah firman itu sendiri. Karena Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Tuhan masih memelihara kami, Tuhan masih menjaga, melindungi kami. Bahkan kalau sampai sore hari ini kami masih ada dalam persekutuan Tuhan dan kesempatan untuk kami mendengar firman-Mu di sore hari ini, kami percaya itu bukan karena hebatnya kami, tetapi semata-mata karena anugerah Allah yang Allah nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Di sore hari ini kami sama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai ayat yang ke-17. Mari Bapa di sorga, Tuhan persiapkan kami semua, jemaat yang ada di rumah yang sementara beribadah. Tuhan juga persiapkan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu di sore hari ini. Tuhan pertetapkan segala pemikiran yang sia-sia dan mengembara. Allah Roh Kudus bimbing kami sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan mau mengampuni dosa dan kesalahan kami, agar pemberitaan firman di sore hari ini benar-benar menjadi saluran berkat bagi kami, menjadi rema bagi kehidupan kami dalam kami menjalani minggu-minggu sengsara Kristus ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sembunyikan hamba-Mu lalu Tuhan sendiri boleh berbicara di sore hari ini lewat firman Tuhan, sehingga baik hamba yang memberitakan, Bapak Ibu Saudara jemaat yang mendengar, kami semua diberkati oleh firman Tuhan di sore hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, berfirmanlah bagi kami, karena kami sebagai anak-anak sudah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman itu sendiri, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan kita di sore hari ini terambil dari Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai ayat yang ke-17 dengan perikop perjanjian Allah dengan Nuh. Ayat yang ke-8. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka aku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada air bah akan memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kupasang di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi.
Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu nampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada di antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara aku dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah firman Tuhan bagi kita sekalian di sore hari ini. Dan kata firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman itu dalam kehidupannya hari lepas hari. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita semua tahu bahwa di saat-saat ini kita tidak bisa beraktivitas di luar rumah karena ada peraturan yang mengikat kita dalam tanggung jawab kita sebagai warga negara dan bangsa di Timur Leste. Situasi lockdown untuk Timur Leste yang mulai dari tanggal 9 sampai nanti berakhir pada tanggal 15 membuat kita semua harus tetap ada di rumah, tapi bukan berarti kita tidak beraktivitas. Teristimewa sebagai orang percaya di tengah-tengah situasi yang sungguh-sungguh membawa kita untuk tidak bisa keluar dari rumah. Kita bersyukur bahwa firman Tuhan dapat disampaikan. Dan sore hari ini firman Tuhan yang begitu indah boleh kita baca bersama. Bapak Ibu Saudara kekasih, saya ingin bertanya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya sendiri pernah berjanji dengan seseorang? Dan apakah kita yang berjanji dengan orang lain pada pihak kedua itu, kita selalu menepati janji? Ataukah kita hanya sekedar berjanji untuk menyenangkan orang yang kita janji itu, tapi kita tidak pernah menepati janji? Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat firman Tuhan di sore hari ini merupakan janji Allah dengan Nuh itu sendiri. Saya mau membawa Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melihat apa sebenarnya atau siapa sebenarnya Nuh itu. Kalau kita membaca firman Tuhan, teristimewa kitab Kejadian, kita tahu persis bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, semuanya baik. Tetapi karena manusia pertama yang melakukan dosa pertama di bumi, maka manusia itu sendiri berdosa dan bumi ini menjadi bumi yang dikutuk oleh Allah. Mengapa? Karena manusia itu sendiri tidak pernah menaati apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Itu yang bumi pertama ciptaan Tuhan. Dengan berjalannya waktu Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita melihat bahwa ada saja manusia teristimewa, orang-orang percaya yang hanya menyatakan percaya kepada Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan itu berjalan terus sampai pada saat waktu Nuh. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata firman Tuhan bagi kita sekalian di sore hari ini bahwa Nuh adalah orang yang bergaul karib dengan Allah. Di tengah-tengah situasi kondisi pada saat itu, orang mulai kawin mengawin,
dengan orang-orang yang tidak percaya. Mereka mulai melakukan persinahan di mata Tuhan. Mereka kawin dan mengawin. Mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara kekasih, masih ada orang yang setia dan taat kepada Tuhan, yaitu keluarga. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang dilakukan oleh manusia pada saat itu membuat Tuhan murka, dan Tuhan punya rencana untuk melenyapkan bumi yang telah rusak itu sendiri. Dan Bapak Ibu Saudara kekasih, tetapi di tengah-tengah situasi itu Tuhan tahu persis, karena benar Nuh punya relasi baik dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara kekasih, pada saat Nuh berusia 600 tahun, di situ Tuhan berbicara dengan Nuh. Dan Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan oleh Allah kepada Nuh sendiri, bagi manusia itu mustahil. Tapi dengan setianya Nuh melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan. Dan Bapak Ibu Saudara kekasih, bahkan setelah Nuh membuat bahtera yang semua tercantum apa yang Tuhan ingin sampaikan, dan dia melakukan seperti itu, Bapak Ibu Saudara kekasih. Dan setelah bahtera selesai, Nuh pun diperintah Allah untuk masuk ke dalam bahtera bersama istri, ketiga anak laki-laki dan ketiga istri dari anak laki-laki, juga bersama dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain, yaitu burung-burung, binatang-binatang melata, makhluk hidup berpasang-pasangan. Mereka masuk ke dalam bahtera itu. Dan Bapak Ibu Saudara kekasih, setelah mereka masuk di dalam bahtera, tiba saatnya untuk Allah memusnahkan semua yang hidup di bumi. Dan Allah mendatangkan atau menurunkan hujan selama 40 siang 40 malam. Hujan itu tidak berhenti, dan Allah membuka sumber-sumber air supaya air itu terus mengalir dan menutupi bumi, Bapak Ibu Saudara kekasih. Dan ketinggian air setinggi 15 hasta yang dapat kita baca pada Kejadian pasal 7 ayat yang ke-21. Bapak Ibu Saudara kekasih, air itu berkuasa di bumi selama 150 hari. Dan di situ kita melihat firman Tuhan mengatakan, setelah air berkuasa, ada waktunya Tuhan untuk menghentikan hujan, dan air pun akhirnya boleh redah kembali setelah 150 hari. Bapak Ibu Saudara kekasihan yang Tuhan Yesus kasihi, di sini kita melihat lewat pembacaan kita di sore hari ini berbicara tentang Nuh, istri dan anak-anak serta menantu dan semua makhluk hidup yang dituntun Allah keluar dari bahtera itu. Setelah air surut, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan datang kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama dengan dia. Sesungguhnya firman Tuhan mengatakan, aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasih, itu janji Allah kepada Nuh yang selalu hidup menyenangkan hati Tuhan. Perjanjian Allah dengan Nuh itu bukan sebagai sesuatu yang membuat Nuh merasa bahwa Nuh hebat, tetapi Nuh tetap merendahkan diri di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara kekasih, kita melihat bahwa sebelum Nuh dan anak-anak tinggalkan bahtera itu, Nuh sendiri membuat persembahan bagi Tuhan, ya,
Pada pasal 8 ayat yang ke-20 mengatakan, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Bapak Ibu Saudara kekasih, setelah semua berlalu, tidak ada seorang yang bernafas di muka bumi. Hanya Nuh istri, ketiga anak laki-laki, dan ketiga anak mantunya, beserta dengan setiap binatang yang masuk di bahtera itu. Apakah Nuh merasa bahwa Nuh hebat? Bapak Ibu Saudara, dia merendahkan diri dan dia membuat mezbah, dan di mezbah itulah dia mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan lewat binatang-binatang yang tidak haram. Dan ayat yang ke-21 firman Tuhan katakan, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Bapak Ibu Saudara kekasih, ada juga penyesalan Tuhan terhadap apa yang telah dia lakukan. Sehingga Bapak Ibu Saudara kekasih, di saat itu firman Tuhan mengatakan selama bumi masih ada tak akan berhenti musim menabur dan musim menuai, dingin dan panas, kemarau hujan, siang dan malam. Itulah yang Allah sampaikan kepada Nuh sebelum Nuh tinggalkan bahtera yang telah menampung mereka dari hukuman Allah itu. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan sebelum mereka tinggalkan bahtera itu ada janji-janji Allah yang luar biasa. Kalau Allah karena marahnya dia bisa menghukum bumi, dan setelah itu dia menyesal. Ada janji-janji Tuhan yang mungkin pada pemikiran kita atau bagi orang-orang yang percaya hal itu hal biasa, tapi bukan hal yang biasa, hal yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena di dalam ayat yang ke-12 Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Perjanjian Allah itu kekal Bapak Ibu Saudara kasih. Saat dia berjanji dengan Nuh sampai turun-temurun, bahkan sampai selama-lamanya. Dan Bapak Ibu kekasih, apa saja itu perjanjian Allah? Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian datang awan di atas bumi dan busur itu nampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Bapak Ibu Saudara kekasih, setelah air bah, Nuh dan keluarga hidup di kehidupan periode yang baru, kehidupan manusia yang baru, yang hanya cuma mereka beberapa orang. Tapi dengan kesetiaan Nuh yang takut kepada Tuhan, kita boleh melihat bahwa Nuh diberkati Allah, dan lewat keturunan Nuh lah kita boleh melihat ada perjanjian yang indah yang Tuhan berikan, yaitu perjanjian penyertaan Tuhan. Tuhan berjanji Tuhan tidak akan membuat air bah di atas bumi, baik kepada turun-temurun sampai selama-lamanya. Ini perjanjian yang mengikat Allah sendiri dengan manusia atau dengan
Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu dan kita pernah atau selalu melihat dan perjanjian Allah itu merupakan busur, yaitu pelangi. Pertanyaan bagi kita, apakah Bapak Ibu Saudara dan saya mengerti apa itu pelangi? Ataukah Bapak Ibu Saudara dan saya tahu siapa sebenarnya yang menciptakan pelangi? Sebagai orang percaya kita tahu persis lewat janji Allah dengan Nuh, pelangi itu sendiri sebagai tanda busur untuk mengingat baik manusia, teristimewa Allah itu sendiri. Apabila busur itu nampak, Allah teringat akan janjinya dengan manusia dan dengan bumi ini. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di saat sekarang ini kita melihat kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, apakah Bapak Ibu Saudara selalu mendengar suara Tuhan dan mengikuti suara itu? Ataukah kita hanya mendengar firman Tuhan saat kita datang beribadah setiap hari Minggu? Atau apabila ada ibadah keluarga, ada persekutuan, ucapan syukur, kita selalu mendengar firman Tuhan. Apakah firman Tuhan itu menjadi rema bagi kehidupan kita? Ataukah itu hanya sekedar pelengkap kegiatan ibadah saudara dan saya? Bapak Ibu Saudara kekasih, di tengah-tengah kehidupan kita di dunia saat ini, masih ada orang yang percaya kepada Tuhan? Atau masih adakah orang-orang umat pilihan Allah yang hidup bergaul dengan Allah seperti Nuh? Kita koreksi kehidupan keluarga, rumah-rumah tangga kita masing-masing. Lalu kita melihat, kita mengevaluasi kembali. Kalau benar Bapak Ibu Saudara dan saya belum melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki, kita tidak perlu takut. Karena masa sekarang adalah masa anugerah Allah. Kita mengrefleksi kehidupan kami, lalu kita datang kepada Tuhan. Hanya di hadapan Tuhan, saudara dan saya bisa mengaku segenap dosa dan kesalahan. Dan Tuhanlah yang dapat memberikan pengampunan itu bagi kita. Bapak Ibu Saudara, apabila pengampunan itu sudah Tuhan berikan, Tuhan juga mengajak kita untuk kita tidak hanya selalu hidup di dalam dosa, tapi kita hidup menyenangkan hati Tuhan, sehingga suara Tuhan itu selalu menjadi rema bagi kehidupan kita. Suara Tuhan selalu menuntun kita. Dan kalau Bapak Ibu Saudara dan saya benar-benar mendengar suara Tuhan dan melakukan, kita adalah orang yang paling berbahagia. Karena Bapak Ibu Saudara kekasih, kembali saya katakan bahwa Tuhan tidak akan memusnahkan bumi dengan air bah. Tapi Bapak Ibu bukan berarti bahwa kita hidup dalam kejahatan. Toh zaman ini zaman anugerah Allah. Waktu Tuhan akan mengangkat kita bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki, jangan kita bermimpi bahwa kita akan hidup bersama Tuhan. Tuhan tidak memusnahkan dengan air bah, tapi masing-masing akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Tuhan. Masa ini masa anugerah Allah. Kita ada di situasi pandemi COVID-19. Banyak orang yang tidak bisa berbuat banyak, tetapi kita bisa tidak berelasi dengan sesama secara horizontal, tapi kita tetap berelasi dengan Allah secara vertikal, dan Dia akan memberikan kepada kita kekuatan. Dan kita tahu di tengah-tengah kehidupan pergumulan Bapak Ibu Saudara dan saya, kita tidak perlu takut karena Tuhan sudah berjanji Dia tidak akan meninggalkan kita selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, ada pujian mengatakan jalan hidup tak selalu. Habis hujan nampak pelangi sebagai janji yang teguh. Itu janji Tuhan, dan Tuhan tidak pernah tidak menepati. Bapak Ibu Saudara dan saya bisa mengingkar janji, tapi janji Allah ya dan amin. Dan mari Bapak Ibu, sepanjang kita bergaul dengan Tuhan, apa yang Tuhan inginkan,
Tuhan nyatakan kepada kita dan kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara kekasih, biar firman Tuhan ini menguatkan tiap-tiap keluarga orang percaya untuk kita mempersiapkan bahtera-bahtera rumah tangga kita. Dan tidak hanya mempersiapkan Tuhan ada di bahtera rumah tangga kita, sehingga kesulitan apapun yang kita hadapi, kita tahu Tuhan pasti menjawab. Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu Bapa di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan di sore hari ini. Suara hamba-Mu sudah berlalu, tapi biarlah suara kenabian Allah tetap menjadi rema bagi kami, sehingga kami di tengah keluarga, di buritan-buritan rumah tangga kami masing-masing, kami menjadi keluarga Nuh. Seberapa banyak yang ada bersama-sama dengan kami, kami masuk membawa mereka untuk pengenalan dan hidup bergaul dengan Tuhan, sehingga Tuhan menyatakan hal-hal yang baik. Dan kami bersyukur Tuhan, buat janji Tuhan ya dan amin. Kami boleh melihat setelah hujan reda, ada pelangi petanda bahwa kasih Tuhan ada bersama kami, dan Tuhan tidak akan melenyapkan bumi ini lagi dengan air bah. Terima kasih Tuhan. Ini kami semua di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati tiap-tiap rumah tangga kami, Engkau menuntun kami, sehingga hidup kami boleh diubah oleh Tuhan sendiri. Kuasa Roh Kudus bimbing kami, sehingga kami dapat melakukan apa yang Tuhan firmankan. Dan biarlah firman ini terus menjadi kekuatan bagi kami di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak menyenangkan sekalipun. Kami tetap ada dalam bahtera-bahtera rumah tangga kami. Kami tetap membuat mesbah-mesbah bagi Tuhan. Dan si Tuhan akan mencium harumnya mesbah persembahan keluarga-keluarga kami. Dan Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.